Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bertanya lagi nih, Pak Ustadz nih. Pak Ustadz pokoknya jangan bosan-bosan ya saya nanya. Saya mah suka begini nanya mulu gitu. Daripada hilang arah, salah arah ya. Kalau sekarang saya mau nanya terkait dengan uang, UUD, ujung-ujungnya duit guys. Jadi saat ini kan kita lagi banyak sekali kesulitan keuangan ya, Pak Ustadz. Itu juga bagaimana ada juga videoku yang membahas soal bagaimana sekarang manusia itu lagi diperes banget biar muncul esensinya membenarkan beingnya daripada doingnya. Nah, orang kan kalau misalnya sudah hancur keuangan nih Pak Ustadz, udah pasti ujung-ujungnya kalau yang eling itu kan kembali ke jalan Allah gitu ya. Nah, ini ada satu ritual yang sering sekali dilakukan sama orang muslim adalah wirid. Jadi kalau keuangan lagi sulit, pokoknya wirid, entah wirid 1000 dinar atau wirid apa dibaca 10.000 kali, apa gitu. Ini nanti kamu akan begini gitu. Kenapa akhirnya seperti ada yang salah dengan itu ya Ustadz ya? Kenapa akhirnya seakan-akan kita seperti menuhankan si wirid itu, dan akhirnya ketika kita berzikir, jadi kita bukan berzikir kembali ke Allah, tapi jadi kita berzikir atas ego kita, tolong berikan aku uang yang banyak, tolong berikan aku uang yang banyak. Itu bagaimana kita bisa melihat apakah wirid kita tuh wirid yang benar atau wirid yang sebenarnya untuk ada hal yang kita kejar gitu. Pertama, kita memang diperintahkan ya, wattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah gitu. Jadi bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan-jalan untuk menjaga ketakwaanmu. Dan kemudian ayat itu dilanjutkan dengan kemudian seriuslah menjalani kehidupan. Berjihadlah. Jihad itu maknanya memaksimalkan potensimu gitu. Ya. Pertama takwa. Kalau ketakwaan itu kan ujiannya macam-macam ya. Kadang-kadang ujian ketakwaannya, yakin nggak bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, Maha Kaya. Ketika ujian duit itu muncul, maka kemudian jalan keluarnya cari wasilah. Wasilahnya apa? Salah satu wasilahnya ada yang instan, gitu ya, sesuatu yang negatif mungkin, ke dukun, cari pesugihan dan sebagainya. Oh, cepet banget itu teman-teman. Oh, cepet ya. Cepet ya. Dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Tapi ada kemudian tawaran-tawaran jalan keluar yang bersifat dalam tanda petik ya diajarkan oleh agama gitu. Cuman masalahnya kadang-kadang memahami ayat-ayat yang bersifat dalam tanda petik mantra untuk rezeki itu dipahami sekedar sebagai sebuah bacaan. Padahal ini kan Allah ingin mengatakan bahwa wiridmu yang kau baca sebenarnya jangan berhenti jadi bacaan, tapi rubahlah dirimu sesuai dengan apa yang kau baca gitu. Kalau sebagai sebuah bacaan nanti doingnya kan yang dikuatkan ya. Tapi kalau itu sebagai sebuah pedoman hidup, bacaanmu, mantramu bukan sekedar bacaan, bukan sekedar mantra, tapi yang kau rubah adalah being gitu. Misalkan salah satu contoh lah, ada satu namanya sholawat syajaratul nufus. Jadi sholawat pohon uang. Jadi itu diajarkan. Ada satu kiai yang mengajarkan setiap habis isya baca sholawat 400 kali. Maka kamu kayak punya pohon uang yang kamu bisa petik buahnya setiap saat. Dan itu terbukti kiai itu yang mengajarkan punya pesantren di daerah Parung itu gratis semuanya. Wow. Gratis semuanya, ribuan santrinya gratis. Saya nggak tahu nih gitu uangnya. Salah satunya amalan saya adalah kemudian baca sholat 400 kali setiap habis sholat isya. Nah, dipahami oleh orang yang menerima qabil tuh, saya terima itu sebagai mantra, dia habis isya baca sholawat. Padahal sholawat yang dibaca oleh Habib ini adalah sholawat dalam makna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi apa? Sholawat itu maknanya saya harus menjalani hidup dengan standar mencontoh Rasulullah. Oke. Maka kalau baca sholawat kemudian diamalkan 400 kali, terinternalisasi dalam batin, kemudian teraktualisasi bahwa hidupnya ngikutin sunnah-sunnah, ngikutin standar Rasulullah dalam berhablum minallah berhablum minas, ya wujudnya terbukti. Tapi orang ngambil sholawatnya aja, dijadiin wirid atau mantra. Wirid itu kan sesuatu yang dilakukan berkali-kali sampai menjadi habit. Wirid itu bisa bacaan,
bisa sedekah, bisa baca Quran, bisa orang suka membantu orang, itu wirid semua. Artinya hal-hal baik yang dikerjakan sampai menjadi habit itu namanya wirid. Sesuatu yang berulang-ulang datang dari kebaikan. Yang menjadi persoalan bukan salah salawatnya, tapi kalau salawat hanya dijadikan mantra, kita khawatir orang kemudian minta harta sama salawat, minta rezeki sama salawat. Karena tuh sebenarnya yang kerasa kok kayak seakan-akan minta rezekinya tuh sama salawatnya. Jadi benar-benar kuncinya itu salawat. Padahal salawat itu wasilah tadi. Wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah jalan-jalan untuk kamu dekat sama Allah. Salah satunya lewat salawat. Salawat itu makna jangan kau baca. Salawat itu berarti kerinduanmu sama Rasulullah engkau tumbuhkan. Engkau punya komitmen wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti standar hidupmu Nabi Muhammad dalam jalan itu. Kalau engkau baca salawat, hidupmu engkau rubah seperti Rasulullah memperlakukan engkau sebagai suami kepada istrimu, pada anak-anakmu, cara mencari rezekinya Nabi, kejujurannya, selesai nanti hidupmu diberesin gitu. Betul. Tapi kalau sekedar salawat berarti menjadi salawat. Atau kemudian orang sholat duha, sholat dapat rezeki kan, tapi sholat duhanya dikerjakan, tapi kemudian kenapa makna duha itunya tidak dijadikan pedoman hidup ya? Ya sudah sholat duha kok gini-gini aja, kenapa? Habis duha dia berpangku tangan, dia nggak menjemput rezeki Allah gitu. Padahal kan doanya ya Allah, ini bagus banget ya doanya Allah, sholat duha. Kalau rezekiku jauh deketin ya. Habis ini ya saya deketin tapi jemput. Kalau rezekinya sedikit banyakin ya. Kalau ada di langit turunin ya. Kelihatannya kan memerintah Allah. Tapi sesungguhnya itu sebuah komitmen. Ada timbal balik. Kalau kamu pengen rezeki ya disiplin. Kamu pengen rezeki, pengen banyak yang biasanya kamu cuma 3 jam, 4 jam fokus. Sekarang tambahin dong fokusnya. Atau yang masih jauh deketin ya kamu cari link yang lebih banyak, networking dan sebagainya. Kalau yang ada di langit yang masih di ini kok belum ada nih kira-kira jalan keluarnya, ya cari apapun yang bersifat langit, engkau jemput rezeki yang di langit itu gitu. Atau yang paling sederhana lah, ini saya mau terangkan tentang betapa bacaan itu sekedar jadi mantra atau sebagai cara merubah being kita gitu. Yaitu ayat yang terkenal dengan ayat 1000 dinar. Dinar dulu itu mata uang yang gede, sekarang 1000 apa nih, pound sterling atau apapun gitu. Yaitu surat At-Tolak surat 65 ayat 2 dan 3. Menarik sekali ayatnya. Tapi itu biasanya saya dulu dari waktu remaja diajarin, kalau kamu pengen kaya baca ini habis sholat duha 11 kali gitu. Pokoknya ini ayat ini mantra dapat rezeki gitu. Ayatnya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu aja sudah rumus kehidupan, beingnya. Kalau engkau libatkan Allah, ikutin aturan-aturan Allah, engkau bertakwa, Allah berikan jalan keluar terhadap seluruh masalah. Udah Allah janji itu. Tetapi kemudian teknisnya, aplikasinya, dohirnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari rumus, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Allah kemudian ngasih rezeki bukan hanya dari pekerjaan saja. Orang yang nggak beriman cuma rezeki yakin dari dia kerja. Betul. Tapi orang yang beriman rezekinya 8 pintu. Bayangin Allah mengatakan lewat lisan Nabi, turunkan rezeki dengan sedekah. Nggak masuk akal kan? Tapi rezeki bisa diambil lewat sedekah. Mau minta sesuatu kok keluar sesuatu. Salah satu rezeki dengan bertakwa, salah satu rezeki dengan bantu orang. Dan kemudian dilanjutkan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau hidupmu engkau pasrahkan dengan Allah, ngikutin aturan-aturan Allah, tawakal sama Allah, Allah yang akan beresin hidup. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah berkehendak maka pasti terjadi, dan segala sesuatu sudah diberikan ukuran-ukurannya, sudah dipatok takdirnya, sudah ditentukan kok. Kita tinggal disuruh menjemput rezeki itu. Bayangin ayat yang begitu keren, itu sebenarnya pedoman hidup, laku hidup, kemudian direduksi menjadi sebuah mantra. Ya pokoknya baca 11 kali rezekinya. Iya, jadi sempit banget ya, Pak Ustadz. Padahal itu ngomongin memperbaiki diri kita, ketakwaannya diperbaiki, tawakalnya diperbaiki.
yakin sama aturan-aturan Allah diperbaiki, yakin juga bahwa rezeki sudah ditentukan, yakin bahwa kalau Allah yang beresin pasti semuanya terjadi kun fayakun. Betul. Saya ingat betul ketika Peggy Melati Sukma nulis buku Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam. Dia cerita betul sama saya ketika saya diundang ke rumahnya, Pak Ustadz, saya nulis ini cuma 7 hari, bukunya agak tebel, dan itu terjadi ketika saya punya masalah dengan suami saya, bisnis saya banyak yang kemudian bangkrut. Saya yakin dengan kepandaian saya yakin dengan networking artis saya, semakin saya yakin dengan kemampuan saya, semakin tambah besar masalahnya. Tambah besar masalahnya. Tapi ketika seperti Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam, saya sujud, Allah, saya pasrah, saya nyerah, saya serahkan urusan saya kepada Engkau. Saya kemarin address sama diriku, semuanya tambah ruwet, tambah nggak ada titik temunya. Mulai hari ini saya nyerah, saya pasrah. Dan kemudian beliau mengatakan semenjak itu, kemudian Allah yang mengurai itu. Satu outlet diberesin utangnya, sama suaminya diberesin, bisa dengan baik-baik, sampai kemudian dia memutuskan hijrah itu. Itu poinnya dari situ. Menulis buku, dan itu bukunya keren sekali. Mbak Dewi kalau baca Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam, itu banyak kutipan-kutipan sufistik hakikat dari Ibn Arabi, dari Ibn Athaillah. Keren, dan semenjak dia hijrah ke Australia sudah jarang komunikasi. Biasanya kalau ke Indonesia suka kontak gitu. Wow. Pengen ngobrol sama Cas gitu, bareng-bareng gitu. Padahal saya sekarang lebih banyak belajar gitu. Tawakal hidupnya untuk dakwah. Ya Allah. Karena apa? Beingnya sudah dapat. Iya. Karena itu ya ada kearifan hidup yang membuat ada hikmah di hidupnya ya. Jadi bukan cuma jadi masalah ya, tapi jadinya keimanan yang malah naik ya, Pak Ustadz. Ya, saya selalu diajarin dikatakan banyak quote yang mengatakan, udahlah, kalau hidupmu nggak beres-beres, keuanganmu nggak beres-beres, keluargamu nggak beres-beres, coba beresin urusanmu sama Allah dulu. Betul sekali. Nanti kalau urusanmu sama Allah beres, Allah yang akan beresin hidup kamu lah, kira-kira itu. Betul. Ini tuh saya juga jadi ingat Pak Ustadz, banyak banget orang yang ketika ngelihat mobil bagus gitu ya, sholawatin aja dulu. Jadi maknanya tuh jadi kayak sempit banget, sholawatin aja dulu. Jadi ini kayaknya ada cara berpikir yang perlu agak diubah. Sholawatin itulah yang berhenti jadi baca sholawat. Iya. Padahal bersolawatlah itu maknanya ngikut Nabi. Bener hidup dengan cara panduannya Nabi. Kalau Nabi dulu dagang tuh jujur, Nabi kerja keras dari umur 12 tahun. Kalau pengen punya mobil, bukan ada yang ekstrim itu kan, ke showroom mobil, ada mobil bagus, gimana mau beli Pak? Ntar dulu Pak, saya sholawatin depan mobil. Itu serius, ada yang terjadi. Ada yang kayak gitu. Iya. Ini juga banyak juga yang terjadi ya Pak Ustadz, saya perhatikan bahwa titik balik kehidupan itu terjadi ketika seseorang pasrah dan berserah gitu. Karena emang Allah menguji sampai ujung, begitu dia, ya Allah aku nyerah, aku pasrah berserah, baru diberesin satu persatu ya Pak Ustadz. Ya, karena kalau nggak pada titik itu, ya masih mau ngatur sendiri. Ingat nggak tentaranya Fir'aun ketika nguber Nabi Musa? Kemudian kalau sudah tenggelam, apalagi yang dia lakukan? Kalau gini saya percaya deh sama Tuhannya Musa. Semua orang akan mengatakan itu, tapi kan kita tidak harus diperas, dibikin situasi yang kemudian mengatakan iya, ya memang saya bukan siapa. Kefakiran itu kan nggak mesti kita dijadikan fakir dulu. Padahal kefakiran itu kan ngomongin batin. Kita sangat kaya tapi tetap fakir. Kita butuh Allah gitu. Nah, kondisi itu yang saya kira orang sering melupakan antara ikhtiar dan tawakal. Itu dianggap yang nama ikhtiar dimentokin dulu, nanti tawakalnya baru berakhir. Padahal ikhtiar itu sesuatu yang bersifat luar. Engkau kerja keras, engkau butuh networking, engkau disiplin. Tapi pada saat yang sama ketika kita keluar rumah, tawakalnya jalan. Hatinya sudah yakin bahwa semuanya sudah diatur Allah. Maka keluar rumah kan diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal. Ya Allah, atas namamu saya serahkan urusan saya kepadamu. Tawakal batinnya sudah Bismillah, tetapi keluar dari rumah
Kalau mau ketemu orang jam 9, kira-kira waktunya agak jauh, ya harus waktunya diperkirakan. Jangan sampai terlambat. Cari presentasi, disiapin yang bagus. Jadi itu ikhtiarnya. Tapi waktu keluar dari rumah, waktu berangkat sudah tawakal. Bukan kemudian mentok seperti Mbak Tiwi, banyakkan dimentokin dulu, baru ya udah tawakal terpaksa ya. Tawakal terpaksa. Tapi karena perlu begitu dulu ya. Setiap saat, makanya tadi Mbak Tiwi sampaikan gitu. Segala krisis ini kan sebenarnya membuat orang terpaksa untuk menyadari bahwa dirinya la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada kekuatan. Kalau nggak mentokin itu ngerasa enggak, aku masih punya teman. Ketika temannya sudah aku nggak punya, aku nggak bisa bantu, semua orang meninggalkan dia, yang ada cuma ya Allah yang nggak pernah meninggalkan. Betul. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa tahu ya, kadang-kadang ada orang yang kayaknya beruntung, ada orang-orang yang kayaknya kok dia bisa begini, kok dia bisa begitu. Itu sebenarnya bukan karena mantranya, tapi karena orang tersebut memperbaiki beingnya. Ketika yang di dalam beingnya kita udah diperbaiki, bahwa Allahnya tuh ada di dalam, yang dia lakukan tuh bisa jadi mukjizat gitu. Betul, energinya menarik. Energinya menarik, betul. Dan itu juga terjadi ketika orang tuh bisa menghealing, kayak misalnya lagi ini baca Al-Fatihah gitu ya, terus dikasih, itu sebenarnya bukan karena airnya, bukan karena kesaktian orang ini, tapi karena beingnya sudah terinternalisasi sama Allah sepenuhnya gitu. Fatihahnya Rasulullah sama Fatihahnya kita. Iya betul guys, betul sekali. Jadi banyak sekali yang perlu kita sadari, bahwa banyak sekali kita memantrakan ayat, padahal yang seharusnya diperdalam adalah membuat ayat tersebut menjadi nyata di kehidupan kita, sehingga kita terus menjadi umat yang menjunjung Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh emang junjunglah tuh, maksudnya bukan cuma sekedar menjunjung aku rindu padamu Rasul, tapi ya memang kita jalanin, oh Rasul begini cara hidupnya gitu. Dari sisi iman dan takwanya, dari sisi tawakalnya, bukan cuma sekedar fikihnya aja. Nabi Muhammad tidak melakukan ini, berarti ini bid'ah gitu. Tapi kayak mungkin lebih ke hakikatnya lagi ya Pak Ustadz ya, ujung-ujungnya ya. Begitu ya teman-teman, semoga bisa menjawab. Sebenarnya itu pertanyaan aku aja, tapi itu sangat menjawab buat aku. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.